Bab 1945 Ledakan. Ketika Yan Kun bergegas, Chen Ye mengangkat tangannya dan menggunakan pedang binatang busuk untuk melawan. Tusuk itu. Sosok Chen Ye mundur 2 langkah, dan darah di tubuhnya melonjak. Hah! Kamu tidak terpengaruh oleh garis keturunan Qian Kun kami. Yan Kun akhirnya menunjukkan jejak gerakan di wajahnya yang tidak terkejut. Pupil matanya melebar. Umumnya, ketika seorang pejuang bertarung melawannya, tindakannya akan lambat, karena tekanan darah, tetapi baru saja, Chen Ye tidak terpengaruh sama sekali. Kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dilakukan dalam sekali jalan, dan tidak ditekan sama sekali. Tidak dapat ditekan oleh garis keturunan mereka, kecuali garis keturunan lebih kuat dari keluarga Qian Kun mereka. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang lebih kuat dari garis keturunan mereka berada di alam Dao? Yan Kun menatap Chen Ye, matanya penuh keraguan dan niat membunuh. Siapa kamu? Kenapa kamu datang padaku? Garis keturunanmu. Kenapa aku merasakan aura Chichen Divine Fast Cell di tubuhmu? Chen Ye juga merasakan perubahan tatapan Yan Kun, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi waspada. Kekuatan 6 jalur menyatu, energi iblis tak berujung bergulir, dan Qi Gengjin pecah sepenuhnya. Niat pedang abadi menyebar kemana-mana. Hukum waktu, hukum es, hukum ruang dan waktu, aliran kegilaan. Niat membunuh di pedang busuk binatang itu pecah sepenuhnya. Chen Ye mengambil postur terkuat untuk menghadapi Yan Kun. Suara mendesing. Sosok Yan Kun tetap di tempatnya, tetapi hati Chen Ye sangat jernih. Dia telah bergegas. Yan Kun di tempat hanyalah bayangan. Ledakan. Di belakang Chen Ye, Yan Kun meledakkan tinjunya. Ketika tinju diayunkan, seluruh tubuh Chen Ye terpelintir dan dia menebas dengan pedang. Tusuk itu. Dengan satu serangan, hanya jejak tanda putih yang muncul di kepalan tangan Yan Kun, dan kulitnya bahkan tidak terpotong. Kekuatan pertahanan yang menakutkan membuat Chen Ye gemetar. Untungnya, Penatua memperhatikan masalahnya dan langsung menebas Yan Kun. Pisau ini membawa napas ke Chen Ye, dan seluruh sosoknya terus mundur. Ketika dia mundur, pedang terus-menerus diayunkan. Seluruh lubang diisi dengan energi pedang. Seluruh kekosongan bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh. Serangan gabungan Spirit Sa. Dia diselimuti kilat dan berubah menjadi guntur emas. Tusuk itu. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang terik di langit. Pedang Qi meraung dan menyapu. Prajurit yang bertarung merasakan niat pedang yang menakutkan, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan gila. Energi pedang yang ganas tak terbendung dan berpotensi membuka langit. Seluruh langit tampaknya dibayangi oleh pedang ini. Ledakan. Ekspresi Yan Kun sedikit berubah, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya. Tusuk itu. Tik-tok tik-tok. Dengan satu pedang ke bawah, seluruh sosok Yan Kun terbang ke belakang, dan tanda pedang ganas muncul di lengannya. Bekas pedang berdarah, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuhnya. Terus-menerus terkikis, dia hanya bisa memisahkan sebagian dari kekuatannya untuk melawan kekuatan di dalam tubuhnya. Prajurit yang awalnya memberontak segera memiliki ilusi ketika dia melihat bahwa Yan Kun terluka. Klan Qian Kun tampaknya tidak lebih dari ini. Surga lapisan ketujuh dari alam harmoni bisa menyakitinya. Orang-orang Qian Kun hanya mendengarnya, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya, meskipun ada ketakutan di tulang mereka, itu tidak terlalu banyak. Jika bukan karena pembunuhan instan Yan Kun terhadap 2 pusat kekuatan bukaan bintang barusan, mungkin tidak akan ada prajurit yang memberontak. Lagi pula, saat Yan Kun bergerak barusan, dia mengejutkan semua orang, dan kelompok kuat itulah yang membuat mereka merasa memberontak. Tapi sekarang melihat pemandangan di depannya, sepertinya keluarga Qian Kun tidak terlalu baik. Yan Kun bodoh makan koptis, dan dia tidak bisa membedakan kepahitannya. Jika bukan karena fakta bahwa dalam tahun-tahun tanpa akhir, basis kultivasi telah berlalu, dan tidak ada pemulihan, bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, di mana kekuatan yang meletus dari lapisan surga ketujuh di alam harmoni? Itu sangat dekat dengan lapisan kelima dari alam bukaan bintang. Dari mana monster itu berasal? Mungkinkah monster ras manusia di benua Lingu telah mencapai level ini? Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap Yan Kun dengan sepasang mata. Sekarang Yan Kun terjerat oleh para tetua dari alam bukaan Sing, memberinya kesempatan untuk bernapas.
Keluarkan beberapa pil obat dari kuburan reinkarnasi, taruh di mulutmu, lalu pegang pedang busuk binatang itu dengan erat. Seluruh sosoknya tiba-tiba bergegas, seperti bola meriam, terbang menjauh. Ketika dia bergegas di depan Yan Kun, sebuah pedang diayunkan. Setelah Yan Kun melihat Chen Ye, dia bergegas dengan panik, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari alam bukaan bintang menyerangnya, dia tidak peduli. Setiap pembangkit tenaga listrik adalah semut, di matanya, Chen Ye adalah ancaman terbesar. Ketika Chen Ye melihat Yan Kun bergegas, hantu unicorn dan harimau putih muncul di belakangnya. Setiap hantu jelas, seolah-olah itu benar-benar muncul di depan semua orang. Mengaum. Raungan memekakkan telinga membuat beberapa prajurit menutup telinga mereka tanpa terkendali. Begitu hantu itu selesai, tiba-tiba ia bergegas. Saat kedua binatang buas itu bergegas, ekspresi Yan Kun tidak berubah. Sebuah tangan terulur, meraih hantu itu, dan ingin mencabik-cabiknya. Tusuk itu. Dengan suara yang nyaring, hantu kedua binatang itu membuat Yan Kun mencabik-cabik mereka dengan kedua tangan. Ketika Yan Kun bergegas menuju Chen Ye lagi, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan 20 tentara ruang waktu muncul di atas kepalanya. 20 senjata ruang dan waktu jelas merupakan senjata yang paling sering digunakan Chen Ye. Untuk melukai Yan Kun secara serius, Chen Ye tidak perlu mengeluarkan biaya. Berdengung. Prajurit ruang waktu membuat suara bersenandung dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga, dan akibat yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Beberapa prajurit lemah menyemburkan seteguk darah dan hampir tidak terbunuh oleh akibatnya. Ah, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Yan Kun tidak lagi memiliki tampilan arogan yang dia miliki sekarang. Wajah Chen Ye pucat, menatap Yan Kun, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Ledakan ribuan tentara seperti itu, kekuatan ledakan, bahkan jika orang kuat dari alam yang sama dengan Yan Kun tertangkap basah, dia bisa terbunuh, tetapi Yan Kun masih bisa bertahan. Kekuatan pertahanan klan Qian Kun benar-benar menakutkan. Yan Kun benar-benar kehilangan akal sekarang, jika bukan karena dia disegel selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bagaimana dia bisa menyebabkan situasi saat ini. Sekarang seluruh orang telah sepenuhnya memasuki mode pelarian, dia merasa bahwa wajah klan Qian Kun telah sepenuhnya hilang olehnya. Berurusan dengan seorang seniman bela diri alam Taois, tidak hanya dia tidak membunuhnya, dia juga membuat dirinya sangat malu. Tentu saja, masih ada sedikit keberuntungan di hatinya, jika Chen Ye berada di alam yang sama dengannya, saya khawatir dia akan langsung terbunuh oleh satu gerakan. Yan Kun menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Chen Ye dengan sepasang mata, dan berkata dengan dingin, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan Qian Kun Su. Chen Ye mengepalkan pedang busuk binatang itu dan tidak berbicara. Teknik Qian Kun adalah teknik terkuat dari klan Qian Kun, dan juga merupakan kartu truf dari klan mereka. Setelah digunakan, dapat membakar esensi darah sendiri dan meningkatkan tubuh fisik seseorang hingga 100 kali lipat. Ini juga alasan sebenarnya mengapa klan Qian Kun mengerikan. Apa konsep yang menakutkan 100 kali lipat? Memiliki kekuatan untuk menutup pintu. Dan Chen Ye, di depan ini, pasti akan mati. Bab 1946. Keluarga Qian Kun umumnya tidak akan menggunakan kekuatan seperti itu. Gunakan hanya ketika ada krisis nyata. Dan jelas, Chen Ye saat ini adalah krisis. Sebelum keadaan Yan Kun mencapai puncaknya, Tetua Xingqiao tiba-tiba mengambil tindakan, dan pedang di tangannya mencapai puncaknya, sebuah cahaya pedang yang tajam tiba-tiba melesat dari belakang Yan Kun. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Yan Kun, dia tidak peduli sama sekali, sebaliknya dia berbalik dan meledakkan tinjunya. Ledakan. Saat cahaya pedang melakukan kontak dengan tinju Yan Kun, itu hancur berkeping-keping. Orang tua itu juga berubah menjadi kabut darah di tempat. Melihat adegan ini, wajah Chen Ye suram, tetapi dia tidak berdaya. Sekarang tubuh fisik Yan Kun terlalu kuat, dan cara biasa tidak berguna untuk melawannya. Jika Anda menggunakan vena ilahi Cichen, Anda hanya dapat menahan satu pukulan. Setelah satu pukulan, apa yang harus dilakukan? Bahkan jika Anda menggunakan Killing Domain dan Santian Sword, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Harus pergi sekarang. Dia belum mengetahuinya, apa sebenarnya arti pedang es yang mulia. Kebangkitan klan Qian Kun hanya akan memberinya krisis. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu,
menggunakan jiwanya, ketika Yan Kun hendak memanjat ke pintu, dia langsung melemparkan para prajurit ruang dan waktu. Ribuan tentara meledak. Gelombang udara tak berujung. Karena terlalu dekat, tubuh Chen Ye juga terdorong oleh gelombang udara. Dia ingin mengaktifkan garis keturunan, tetapi memikirkan konsumsi kekuatan spiritual, dia masih menyerah. Rasa sakit yang menusuk hati membuat Chen Ye berjuang untuk mendukung, dan berbagai energi yang berbeda membawa napas yang keras. Biarkan tubuhnya, secara bertahap tidak dapat mendukung. Aura di sekitarnya menjadi ganas, dan retakan mulai muncul di kehampaan. Di atas kepala semua orang, salju terus turun. Seluruh kekosongan akan runtuh. Yan Kun mengerutkan kening, dia merasakan aura aneh dan menakutkan pada Chen Ye, yang membuatnya merasa takut. Ini sepertinya monumen mendalam reinkarnasi. Mungkinkah anak ini menyempurnakan monumen mendalam reinkarnasi? Tidak mungkin, bagaimana semut seperti itu bisa memurnikan jimat seperti itu? Memikirkan hal ini, Yan Kun bergegas ke arahnya dengan kecepatan kilat. Saat dia bergegas, dia secara alami melihat Chen Ye. Semut yang rendah hati, masih ingin melawanku, mencari kematian. Sebuah tinju menghantam Chen Ye dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, saat ini, mata Chen Ye benar-benar tertutup. Darah tubuh melonjak dan hiruk-pikuk. Hantu tablet batu kuno melayang di depannya. Dan tablet batu ini adalah tablet debu pemurnian Chen Ye. Ledakan. Kekuatan tablet debu dan Yan Kun tersentuh. Riak-beriak di udara. Tiba-tiba, riak menghilang. Tubuh Yan Kun benar-benar mundur 10 langkah penuh. Matanya melebar, ini benar-benar monumen mendalam reinkarnasi, atau monumen Chen, kamu. Kamu benar-benar membangunkan vena ilahi Cichen. Bagaimana bisa? Wajah Chen Ye pucat, dan dia tidak bereaksi terhadap kepanikan pihak lain. Dia menemukan bahwa kekuatan spiritual dan Tian hampir kosong. Tidak mungkin untuk memberikan satu pukulan. Yan Kun juga menyadari ada yang salah dengan Chen Ye, dan pulih dari keterkejutannya, ranahmu terlalu rendah, bahkan jika kamu membangunkan urat nadi Cichen, itu tidak berguna, aku khawatir kamu hanya bisa melepaskan satu pukulan. Dalam hal ini, monumen reinkarnasi di tubuhmu adalah milikku. Namun, sekarang, suara malas tiba-tiba terdengar, hei, anak ini, aku tidak ingin kamu menyentuhnya. Yan Kun terkejut, mata ditembak ke satu arah. Di kejauhan, seorang pria dengan kotak pedang di punggungnya berdiri dengan bangga. Dengan sepotong rumput di mulutnya, pria itu menatap Yan Kun dengan penuh minat. Yan Kun jelas merasakan krisis dari lawan. Terlebih lagi, efek mantranya berangsur-angsur menghilang, dan kekuatannya mulai menurun. Siapa kamu, kenapa kamu membantu anak ini? Pria dengan kotak pedang tersenyum sedikit, kamu tidak layak mengetahui namaku karena kultivasimu di alam bukaan bintang. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Chen Ye dan berkata, wah, masuklah ke sarkofagus itu. Terakhir kali, ketika kamu memperbaiki monumen reinkarnasi mendalam, kamu sedikit terganggu oleh orang itu, dan vena ilahi Cichen sedikit tidak mencukupi. Dan darah klan Qian Kun, jika dimurnikan, diperkirakan bisa memberimu sedikit kompensasi. Dan, tempat ini bisa segera runtuh. Setelah berbicara, pria kotak pedang berjalan menuju Yan Kun. Setiap langkah penuh makna suram. Chen Ye melirik Dewa Pedang 6 jalur Feng Qingyang, dan berjalan menuju sarkofagus. Dia memiliki sebotol esensi darah klan Qian Kun di tangannya, jika dimurnikan, efeknya akan bagus. Sarkofagus terbuka dan Chen Ye masuk. Dunia ini gelap. Tanpa ragu, Chen Ye mengeluarkan botol giok dari kuburan reinkarnasi. Botol itu diisi dengan darah klan Qian Kun. Chen Ye menjalankan keajaiban reinkarnasi dan memasukkan esensi darah langsung ke mulutnya. Ketika esensi darah memasuki mulutnya sejenak, energi kekerasan menyerbu tubuhnya dengan panik. Ketika esensi darah menyerbu ke dalam, itu lebih ganas daripada darah monster manapun. Chen Ye mengertakkan gigi dan dengan panik menekan esensi darah. Apakah kita bisa berhasil atau tidak tergantung pada saat kritis sekarang. Salju menutupi seluruh kekosongan, dan untuk prajurit lainnya, kecuali Chen Ye, mereka sudah melarikan diri. Di seluruh dunia, tampaknya hanya Yan Kun dan Dewa Pedang 6 Jalan Feng Qingyang yang tersisa. Mata Yan Kun suram, putra ini memiliki monumen reinkarnasi mendalam di tubuhnya, apakah Anda benar-benar tidak tertarik sama sekali?
Six-Path Sword God meregangkan pinggangnya, apakah kata-katamu berarti kamu takut? Adapun monumen reinkarnasi, aku benar-benar tidak tertarik. Wajah Yan Kun menjadi semakin jelek, dia melirik sarkofagus dan tidak lagi ragu-ragu. Detik berikutnya, dia muncul tepat di depan Feng Qingyang dan membantingnya. Pukulan ini sepertinya bisa mematahkan bintang, hancurkan semuanya. Namun, yang mengejutkan, pria kotak pedang itu tidak berniat menghindar sama sekali. Kenapa kamu tidak bersembunyi meskipun aku jatuh? Aku masih bisa menggunakan kekuatan setengah langkah untuk menutup pintu. Yan Kun meraung. Feng Qingyang tersenyum. Sangat bebas dan mudah tersenyum. Klan Qian Kun, hanya kamu yang hidup. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki hubungan dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan ilahi telah berdiri di benua Linggu selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak melihatnya? Tiba-tiba, tinju Yan Kun berhenti. Kekuatan kehancuran telah benar-benar menghilang. Hanya karena sebuah kotak pedang kuno muncul di depannya. Permukaan kotak pedang benar-benar memiliki cahaya seperti bintang. Cahaya ini memiliki jejak kekuatan asli. Melihat melalui apa? Mendengar bahwa pihak lain menyebutkan kerajaan Tuhan, mata Yan Kun menyusut karena terkejut. Feng Qingyang memandangi sarkofagus, senyumnya tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya, mengucapkan kata demi kata. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak bergerak. Beberapa orang dilahirkan untuk mengguncang keberadaan kerajaan Tuhan. Adapun mereka yang memindahkannya, mereka akan musnah dalam debu yang tak ada habisnya. Kotak pedang adalah jalannya, menghancurkan semua hal, menghancurkan pedang, keluar. Setelah kata-kata itu jatuh, di dalam kotak pedang, sebuah pedang digantung di depan Yan Kun. Pedang ini sepertinya mewakili pemusnahan.